Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati pikiran kita berkumpul pada acara halal bil halal sedulur Aldian yang dilaksanakan di depan rumah Prof Cecep, sekaligus insya Allah akan menjadi tempat sebentar lagi dibangun menjadi rumahnya Aldian di sini kalau tidak salah kabarnya. Gitu ya. Oleh karena itu rasa syukur alhamdulillah itu senantiasa kita panjatkan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua sehingga selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga Nur Muhammad senantiasa membimbing kita semua. Ya, ini saya hormati Ayahanda Aldian Profesor Dr. Haji Cecep Sumarna MAG beserta Ibu Haja Lelin Panglima Dewi MPD, dan tentu yang kita banggakan bersama-sama yang saya hormati Aldian Paujan Ramadan Sumarna selaku legislatif terpilih dalam Pileg 2024-2029. Para tokoh, para guru, masyaikh ya yang hadir pada hari ini dalam rangka acara halal bihalal, ada tentu tokoh-tokoh yang kalau disebutkan satu persatu ini banyak sekali, tapi tentu saya harus mengingat satu persatu bagaimana sedulur Aldian dibentuk. Saya ingin memastikan relawan atau tim kemenangan Aldian yang di Nuansa Majasem, mohon angkat tangan. Pasukan Wayayat Adventure ini Nuansa Majasem jumlahnya ada 36, kok yang hadir sedikit ini. Apa gara-gara tahu nggak dikasih ongkos malam ini jadi hadirnya sedikit gitu ya? Gitu, bisa jadi begitu. Ini terima kasih buat sedulur-sedulur Aldian yang ada di Nuansa. Kemudian wilayah yang kedua RW 8, tim 8. Mohon angkat tangan yang datang berapa orang ini? Sedulur Aldian di RW 8. Cuman satu, Wabujal doang. Ini timnya 8 lagi nggak hadir. Pejaten. Nah, lingkar ketiga nih RW 3. Pejaten, mana Pejaten? Hadir Pejaten. Lengkap semua Pejaten? Wah, RW-nya hadir. Oh, terima kasih. Pandito-pandito politik, terima kasih. Kemudian tokoh-tokoh di RW 10. Mana tokoh-tokoh RW 10? Hadir, alhamdulillah. Sedulur Aldian kudu kompak ya. Tim F9 RW 9 ada semua lengkap ya. RW 6 Kayu Walang, persil RW 6 nggak ada yang hadir Pak Taiman, luar biasa. RW 7 Kayu Walang ada 3 orang, berarti persilnya nggak hadir ya. Subhanallah, nanti mudah-mudahan hadir. Kemudian berikutnya ke Pekiringan, sebelum ke sini lagi Pekiringan ada yang hadir 2 orang. Bulik, ini lagi ya. Bulik sama Pak Ari ini 4 orang. Padahal kita punya pasukan di Pekiringan paling banyak, ada 25 pasukan kita. Kemudian Sunyaragi mana? Nah, ini yang paling keren Sunyaragi ini. Lengkap semua Sunyaragi ya, kecuali koordinatornya. Dan tentu tim yang ada di seluruh wilayah Kecamatan Kesambi ini baru tim yang tampak Pak Ibu. Jadi yang tidak tampaknya nggak hadir ini. Nanti kalau dihadirkan masalah. Tapi saya berharap Pak Bardi selaku Dewan Penasehat itu bisa tampil malam hari ini memberikan selayang pandang. Bapak Ibu semuanya, yang pertama tentu saya selaku tim relawan kemenangan Aldian Paujan, yang pertama ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tadi masih bulan Syawal, halal bil halal untuk saling memaafkan jika di antara kita ada hal-hal yang keliru, ada ucapan yang tidak tepat, ada perasaan yang salah dirasakan, ada harapan yang mungkin belum bisa dipenuhi Pak. Oleh karena itu insya Allah bulan Syawal ini bulan suci Ramadan kita sudah lewati. Atas seluruh sikap, ucap dan perilaku saya terutama selaku ketua tim dan tentu jajaran tim kemenangan, di depan ini ada Dr. Aditya sudah hadir belum ini? Ada Gus Rudi Setiantono gitu ya, ada Pak Taiman yang sama-sama mengawal proses ini dan juga tentu di bawah asuhan Bapak Dani Mardani selaku Ketua DPD PAN Kota Cirebon. Oleh karena itu saya mohon dimaafkan Bapak Ibu atas segala ucap perbuatan yang tidak kenal selama ikhtiar proses pemenangan Aldian Paujan Ramadan Sumarna. Oleh karena itu juga saya ingin sekaligus menyampaikan ucapan selamat kepada tim relawan kemenangan Aldian yang sudah dengan jerih payah Pak
meyakinkan masyarakat. Nah ini penting, pesan saya mungkin untuk disampaikan kepada relawan. Saya sadar betul bahwa ketika diamanahi oleh Profesor Cecep untuk menjadi koordinator tim pemenangan seluruh Aldian ini, mencari satu suara aja susah banget diyakinkan, Pak. Saya masih ingat betul ada tokoh yang mengatakan, aduh anak kemarin sore, anak ingusan ngerti apa? Anda bisa bayangkan itu. Tapi saya dengan penuh keyakinan, dengan usaha sadar, bersamaan kita mampu meyakinkan warga masyarakat yang ada di wilayah kita. Sehingga tercapailah apa yang menjadi target saya, Pak. Targetnya 3.600. Walaupun kakak saya itu kok banyak amat 3.600. 3.600 itu ada nilai filosofinya, Pak. Kalau 3 tambah 6 itu hasilnya 9. Dan tidak ada lagi angka yang paling keramat dalam kitab-kitab keramat itu kecuali angka 9, Pak. Untuk apa maksudnya, Pak? Agar di antara kita ada kesadaran di masing-masing wilayah, tidak ada yang merasa dominan dan tidak ada yang merasa dikecilkan, Pak. Coba Anda bayangkan kalau suara Aldian di Pekiringan dihilangkan, Aldi jadi nggak? Aldi jadi nggak? Kalau suara di Sunyaragi 560 dihilangkan, Aldi jadi nggak? Kalau yang 760 di Nuansa Majasan dihilangkan, Aldi jadi nggak? Jadi tidak, Bu. Masih jadi hitungannya, karena hitungan masih di angka 2.900. Di antara caleg gak ada yang melebihi itu, Pak. Apalagi ada suara yang cuma 60 atau 80 seperti di Kelurahan Kesambi. Kalau itu dihilangkan yang 82, Aldi jadi nggak, Pak? Jadi, oleh karena itu angka 3.600 itu saling memiliki keterkaitan, Pak. Ini penting untuk saya sampaikan sebagai pesan moral kepada relawan. Kebersamaan kita tidak boleh gara-gara ada orang yang memetak konflikkan. Ketika kami sebagai tim menyampaikan komitmen, janji-janji dan harapan, Pak, insya Allah saya mengingat betul. Ya, di Nuansa akan dilakukan pembangunan apa, insya Allah saya selalu menitipkan ke Aldi. Di wilayah RW 8 apa yang harus dilakukan itu insya Allah kami ingat. Di Pejaten, di wilayah-wilayah Sunyaragi, di Pekiringan, di Kesambi, ya, di Derajat, insya Allah kami tahu betul, Pak. Hanya persoalannya sabar tidak kita menunggu, Pak. Nah oleh karena itu saya ingin berpesan yang kedua untuk Aldian, ini ponakan saya yang ganteng, doakan juga supaya segera dapat jodohnya yang terbaik. Walaupun ibunya sudah bilang kalau tidak bisa menemukan jodoh biar mama yang carikan. Gitu. Nah, ini jangan sampai gitu kan di usia 24 tahun belum punya calon istri, 25 belum menikah, nanti ketemunya 30 tahun, bahaya kan? Gitu, terlalu tua. Nah, oleh karena itu saya ke Anda Aldian Pak Ujang berpesan, menjadi politisi itu tidak gampang, Pak. Ada 2 amanah penting, di. Yang pertama integritas. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan harus selaras dengan apa yang dilakukan. Karena amanah masyarakat itu sudah dari awal menyampaikan, Pak. Mari kita sama-sama wujudkan keraguan masyarakat yang selama ini memiliki anggota dewan tapi tidak bisa diandalkan, Pak. Kalau kemarin Aldi dan seluruh Aldian semua berdiri mencari dukungan, sekarang nanti tanggal 11 Aldi dilantik, Pak, menjadi anggota dewan. Berapa? Tanggal 12 Agustus, doakan, Pak. Jangan sampai ketika berdiri, duduk mendapatkan amanah, nanti lupa berdiri. Naudzubillah min dzalik gitu. Oleh karena itu saya nitip integritas itu, Aldi. Anda kalau sudah duduk harus berdiri, muter. Dan insya Allah seperti yang disampaikan oleh keluarga, Aldian Maju itu tidak dalam rangka mencari kekayaan sendiri, Pak, insya Allah. Kita sudah berkomitmen dengan Aldian, apa yang dilakukan ketika dia sudah mendapatkan honor pertama itu dan honor-honor berikutnya, untuk selalu datang ke masyarakat, mengunjungi tim, Pak. Gitu. Jadi kalau ngumpul itu, Bapak, menjadi simbolisasi kita sebagai bentuk komitmen. Karena kita akan wujudkan yang menjadi keraguan masyarakat. Selama ini tuh masyarakat, Pak, kalau ada calon anggota dewan atau calon wali kota dan bupati, begitu sebelum dapat dukungan mereka getol datang berkunjung, ketika sudah dapat kedudukan dia lupa berdiri, balik lagi ngayonin masyarakat. Oleh karena itu saya nitip integritas. Yang pertama harus laras. Nanti relawan-relawan itu seperti juga disampaikan pada proses pemenangan, Wawan, jangan sampai Anda lupa, karena pokok pikiran masyarakat itu harus dikawal dari mulai tingkat RT, dibawa ke RW, dibawa ke kelurahan, dibawa ke kecamatan, dibawa ke tingkat kota. Anda komitmen semua harus ngawal. Jangan awal mau ngaspal jalan, nanti budgetnya 15 juta, tidak dikawal, akhirnya hilang angka 15 juta. Komitmen itu yang penting untuk sama-sama dijaga. Jadi mohon yang kedua ini agar sama-sama bersabar. Karena ini juga pesan Ali bin Abi Thalib.
dalam kancah kepemimpinan, dalam kancah politik, kita yang mendukung dan kita yang didukung harus memiliki kekuatan kesabaran. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar dan juga bukan waktu yang lama, Pak, jika sama-sama tidak produktif. Oleh karena itu, bersabarlah di ngopaini masyarakat, karena pikiran masyarakat itu seperti yang dititipkan oleh Pak Bardi ya, yang dititipkan Pak Bardi, Pak Wali, ibarat bagaimana fenomena keledai gitu ya, itu penting. Jadi setiap keputusan tindakan harus tetap bisa dipertanggungjawabkan dengan penuh kesabaran, karena politik itu perih, Pak, perih sekali politik itu. Hade diomongkan, goreng diomongkan, blesak diomongkan, bagus diomong akan. Jadi langkah bagus ya kudu sabar, jadi kudu tabah, kudu apa namanya, kendel, kira-kira tetap berpegang teguh pada pedoman, Pak. Nah, yang terakhir tentu saya berpesan juga untuk keluarga Prof. Cecep agar tentu senantiasa mengingatkan, mengawal, memberikan support ya kepada Aldian dan seluruh tim agar kebersamaan ini sama-sama kita jaga. Akan ada prioritas-prioritas program kerja di mana anggota dewan harus sama-sama terus kita dukung, kita dudukan agar betul-betul bermanfaat dan bermartabat untuk rakyat Kota Cirebon, khususnya di wilayah Kesambi. Karena buat apa kita punya wakil rakyat kalau kesejahteraan rakyat tidak bisa ditingkatkan, proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dilakukan proses pengawalannya oleh anggota dewan. Itulah fungsi-fungsi legislasi, fungsi-fungsi controlling, fungsi-fungsi budgeting anggota dewan yang diamanahkan kepada Aldian Paujan Ramadan Sumarna. 4 poin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin atas segala kehidupan saya dan seluruh tim inti sedulur Aldian yang selama berproses barangkali banyak hal yang tidak berkenan. Kita sama-sama doakan agar Aldian amanah, kuat mengemban amanah itu, jujur jeung bener, sabar dan tawakal pada setiap langkah-langkah pengambilan keputusan, sehingga saya berseloroh di kira-kira 5 tahun yang akan datang. Jika di Kota Cirebon ada pengangguran 30.000, bisa enggak sih diikhtiarkan oleh pemerintah kota 1 bulan diberi gaji 1 juta? Jika potensi Kota Cirebon bisa dikelola dengan baik, itu sangat mungkin, dan Aldi mengatakan sangat mungkin, lah. Maka Anda belajarlah menjadi wakil rakyat yang baik agar suatu hari ketika Allah dan alam semesta menghendaki untuk menjadi pimpinan wali Kota Cirebon, ada PR yang harus dikerjakan untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Kota Cirebon. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Arif MPD atas arahannya, bimbingannya. Maka untuk Mas Aldian mohon untuk dijaga.